Nah, ini ada info A1 ya soal ada modal. Jadi, kenapa kok misalnya ada pertanyaan begini, Bang, kenapa ya kok ada modal itu bisa ngerti informasi pekerjaan saya secara detail dan bisa ngerti di mana saya tempat bekerja, bahkan saya melamar bekerja mereka tahu. Dan kenapa ya Bang ada modal kok paham, kok ngerti kok ngerti tentang medsos saya. Selamat pagi, selamat bersua kembali di channel Ilmu Official. Kali ini saya akan membahas tentang ada modal. Ayo, siapa yang hari ini lagi galbay di ada modal atau sedang terpaksa harus ambil ada modal atau dipinjam temannya menggunakan aplikasi ada modal di HP Anda dengan pakai data Anda. Kalau itu yang terjadi, Anda harus wajib simak video ini sampai selesai supaya tidak termakan isu-isu informasi yang menurut saya tidak tepat dan bahkan bisa menjerumuskan Anda, bahkan juga bisa menjerat Anda pada penipuan-penipuan yang ada di joki ada modal. Nah, ini ada info A1 ya soal ada modal. Jadi kenapa kok misalnya ada pertanyaan begini, Bang, kenapa ya kok ada modal itu bisa ngerti informasi pekerjaan saya secara detail dan bisa ngerti di mana saya tempat bekerja, bahkan saya melamar bekerja mereka tahu. Dan kenapa ya Bang ada modal kok paham, kok ngerti kok ngerti tentang medsos saya, mulai dari Twitter misalnya atau X sekarang, Instagram, TikTok, LinkedIn, semuanya mereka kok punya ya. Nah, jadi teman-teman gak usah kaget mengenai informasi yang mereka dapatkan. Karena itu akan saya bongkar satu persatu dan supaya kalian bisa memahami lebih detail lagi tentang ada modal itu sendiri. Jadi ada modal itu ya, itu kan memang secara perusahaan itu memang fokus sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pinjam meminjam. Jadi bukan simpan pinjam, tapi pinjam meminjam. Jadi si ada modal ini kan platform saja. Dia PT-nya namanya PT Solid Fintech kalau nggak salah, PT Solid Fintech Indonesia. Yang kemudian dalam proses pekerjaannya si ada modal ini adalah peer-to-peer lending atau bagaimana menyalurkan kredit dan atau bisa disebut juga mempertemukan pihak pendana dengan pihak pembutuh dana atau nasabah dalam hal ini. Nah, Anda sebagai nasabah itu berarti objek konsumen dari pihak fintech atau dari ada modal sendiri. Ada modal itu punya pendana, bisa loan channeling, bisa ke pribadi, bisa segala macam. Yang jelas ada modal ini dia sudah terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan dan ada modal itu sudah menyampaikan kebijakannya secara privasi. Ini kata teman saya, saat Anda menginstal ada modal, aplikasi ini sudah mendapatkan dan menyimpan ya, didapatkan, disimpan di data mereka. Yang pertama apa? Data pribadi Anda. Nama, jenis kelamin, alamat, bahkan sistem iOS atau Android HP Anda, smartphone Anda itu apa dan jenis apa, mereka sudah kantongi itu. Nah, kemudian setelah itu mereka juga mengakses dari nama Anda, nomor Anda terintegrasi nggak dengan nomor HP yang di medsos Anda, Gmail Anda, segala macam. Bahkan akses kotak Anda juga terverifikasi oleh tersimpan oleh ada modal. Jadi ada modal ini saat kalian install, dia sudah secara otomatis menyimpan data-data Anda itu sebagai bahan, bahasanya mereka sebagai bahan menganalisis bagaimana ada modal memberikan pinjaman seperti itu. Nah, karena ada modal ini sudah terikat oleh POJK, peraturan otoritas jasa keuangan, maka data-data Anda itu nggak usah khawatir akan disebar, enggak. Ada modal tidak akan pernah menyebar data Anda, karena kalau ketahuan bisa terjadi seperti yang terjadi pada Investri. Investri itu kalau nggak salah hanya 500 orang yang melaporkan. Bayangkan yang menginstal dana modal itu ada berapa juta orang? Hampir 5% aja ya kan?
Kalau dia melaporkan ke OJK ya bisa jadi dipanggil juga kan, bisa jadi dicabut izin oleh si OJK. Jadi teman-teman, sahabat ilmu, siapapun yang menjadi subscriber saya atau yang aktif di grup saya, nggak usah khawatir data Anda meskipun udah tersimpan oleh mereka itu aman kalau di pinjaman legal. Jadi kalau gagal bayar, apa modalnya? Mental Anda aja. Kalau gagal bayar, berada di jalur yang benar, terbukalah sama keluarga, ceritakan apa adanya sama teman-teman Anda. Kalau Anda misalnya khawatir, tak malulah atau apalah. Jadi mending yang harus dilakukan itu bukan bagaimana mencari joki yang jelas itu penipuan, bukan bagaimana caranya supaya mereka tidak tahu alamat Anda, enggak gitu. Itu ya mungkin penting. Yang paling penting dari itu semua adalah terbukalah pada diri Anda sendiri, menerima kondisi Anda sendiri, memaafkan diri Anda sendiri apa yang sudah terjebak dengan pinjol itu, baik ditipu dan segala macam. Kemudian yang kedua, terbuka kondisi penyebabnya apa aja yang membuat Gian gagal bayar. Misalnya terjadi kan 5 aplikasi, terbuka aja udah, nggak apa-apa. Habis itu kalian terbuka kepada sama orang tuanya, sama kalau istri sama suaminya, sama istrinya, terbuka aja lebih baik daripada Anda harus menyimpan bara yang kita nggak tahu itu hanya soal bom waktu, ya kan. Kalau soal cara berceritanya saya pasrahkan ke kalian. Pak, tapi kalau suami saya jantungan tuh, ada yang cerita begini ke saya kemarin, kalau saya cerita dia takutnya. Nah kalau itu boleh Anda pelan-pelan. Pak, saya kalau cerita bisa cerai. Nah boleh Anda pelan-pelan, itu Anda yang lebih paham daripada saya. Yang jelas kondisinya selesaikan dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian terbuka dan selesai pada diri Anda sendiri, maka mulailah untuk terbuka pada keadaan, pada orang lain. Jadi debt collector ini kan kalau ada modal ini kan ada, pasti ada ya. Maksudnya gini, tidak merata tapi sekarang udah melakukan rekrutmen. Jadi ada modal ini mencoba bagaimana caranya mereka punya feel kolektor lapangan yang akan langsung terjun turun, mana yang bisa diakses seperti itu, dan pinjaman seberapa yang harus. Ya mereka pasti berhitung lah, setiap perusahaan. Mereka sudah punya SOP-nya, hitungannya, dan tentu resiko yang akan ditanggung seperti apa. Mereka udah mengukur itu. Tinggal kalian yang mengukur sekarang. Kalau ada debt collector, ada modal datang ke rumah, bagaimana Anda menghadapinya. Nah, saya sebetulnya sudah banyak bikin video soal bagaimana cara menghadapi debt collector. Karena saya sendiri kan berdasarkan pengalaman saya ketika saya bekerja di bank, termasuk saat saya juga membantu pekerjaan debt collector seperti itu ya. Jadi saya sudah banyak menjelaskan tentang itu. Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya soal bagaimana cara menghadapi debt collector. Tapi karena kalian juga sedang nonton ini, daripada susah cari video lagi, saya kasih beberapa tips aja. Mungkin kalian yang butuh detail bisa kalian lihat. Yang pertama, cara menghadapi debt collector, jangan kalian berjanji ya. Jangan kemudian berikan harapan, sampaikan apa adanya. Udah itu aja ya, sampaikan apa adanya. Kalau dia ngancam, Anda ancam balik. Kalau dia minta jaminan, apa aturannya, dasarnya apa. Saya kira Anda lebih paham soal ini. Jadi setelah Anda terbuka pada diri Anda sendiri, pada orang lain, terus cara menghadapi debt collector, ya udah tenang kan. Apalagi yang harus dipikirkan. Berarti yang jelas resiko yang harus Anda tanggung adalah slik OJK Anda yang kurang baik. Kalau begini Mas Fai, kalau misalnya saya ada uang nih, ada uang, terus saya ingin melunasi. Nah, kalian ajukan ke CS dulu. Kalau nggak diterima sama CS, nanti langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan. Nanti sampai di kantor otoritas jasa keuangan, sampaikan tujuannya adalah saya korban ekonomi begini, saya udah ngajuin untuk pelunasan sebagian tapi tidak bisa Pak, mohon otoritas jasa keuangan juga bisa memfasilitasi. Nanti biasanya sama OJK disambungkan ke pendana seperti apa supaya tidak rugi, seperti itu. Jadi gak usah khawatir kalau Anda gagal bayar, gak usah cari pinjaman lagi. Oke, itu aja ada modal. Saya mengakhirinya begini, ingat yang sering saya tidak akan pernah saya lupakan di video ini, insya Allah, adalah niat komitmen untuk tetap bayar hutang. Jangan sampai gak mau bayar hutang.
resikonya di akhirat kalau Anda beriman. Yang kedua, soal hutang jangan khawatir. Yang penting ini syaratnya nih, jangan bayar hutang dengan hutang. Ya, jangan bayar hutang dengan hutang. Karena kalau itu yang terjadi, kamu tetap bayar hutang dengan hutang, maka kamu tidak akan bisa putus dari lingkaran setan yang terkutuk mungkin ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu.